Ya, shalom. Shalom, Kak. Ada beberapa yang Tuhan sampaikan ya. Pertama buat Nia. Nia ini dia diurapi Tuhan dengan darah Yesus ya, dibuat salib begitu. Nah, Tuhan bilang Nia ini diperlihatkan Tuhan begini. Dia ini banyak kepura-puraan gitu ya. Banyak kepura-puraan. Nah, ketika Tuhan datang padanya, ketika Tuhan mengurapinya, maka kepura-puraan itu hilang. Dan ketika dia mendalami firman Tuhan, ada sukacita yang dia dapatkan. Dia katakan, Tuhan, terima kasih, aku memahami, aku mengerti sekarang hidup ini. Jadi ini setelah dia diurapi Tuhan, dia sukacita sekali. Nah, jadi sekarang Nia itu udah hidupnya itu sekarang tidak lagi dengan penuh kepura-puraan, dia terus mengalir, dia terus memahami, dia terus mencoba dengan apa yang Tuhan mau. Nah, yang kedua, Tuhan bilang sama Kairos, Kairos ini bukan lagi memiliki roh kekanak-kanakan. Nah, Kairos sudah memiliki roh kedewasaan. Jika ada yang memikirkan bahwa orang lain yang tidak kenal Tuhan diberkati gitu ya, mereka tidak jatuh miskin, Tuhan bilang begini, mereka itu akan kehilangan semuanya ketika mereka tidak mendapatkan aku. Tapi walaupun keadaanmu seperti ini, engkau tetap kuberkati, ya Tuhan. Engkau tidak kehilangan apa-apa. Dan suatu kali nanti engkau akan mendapatkan apa yang engkau mau di dalam aku. Jadi Tuhan bilang kemiskinan itu tidak ada sama kita. Tapi hidup untuk menikmati karunia itu ada. Tuhan bilang bersukacitalah, gembiralah. Nah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu saja yang Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Kak Marta buat pesannya. Luar biasa. Apa mau ditambahin Pak Oki? Mau lanjut yang lain, teman-teman yang lain? Ya, shalom semuanya. Ya, saya percaya Tuhan tetap terus beserta dan menyertai teman-teman Kairos. Dan kita percaya seperti yang Tuhan bilang tadi melalui Kak Marta, kita disorot sama Roh Kudus bahwa tidak ada lagi yang memiliki roh kekanak-kanakan. Artinya hanya meminta sesuatu yang dia mau. Tapi saya percaya ada kedewasaan, ada roh yang excellent. Seperti seminggu yang lalu Tuhan berikan kita jubah. Ya, jubah doa, jubah urapan Tuhan. Saya percaya itu terus bermanifestasi buat teman-teman Kairos. Baik, ada lagi yang Tuhan percayakan, teman-teman yang lain? Alinca, masih itu ya? Aku lihat, tapi aku nggak ngerti. Aku lihat kayak api, tapi kok dia kayak bentuknya kayak twister gitu, kayak tornado. Apa sih namanya itu yang muter-muter itu, kayak angin, tapi bukan angin itu, bukan itu api gitu. Muter-muter terus, terus kayak kita tuh ada di dalamnya gitu loh, kayak kita ada di dalamnya gitu. Tapi api itu terus muter-muter gitu. Itu aja sih. Aku nggak ngerti apa itu. Iya, bicara tentang api yang seperti tornado ya. Iya, kayak kalau tornado kan biasanya angin kan. Ini kayak api gitu, kayak api. Iya. Itu bicara tentang lawatan ya. Suatu curahan Roh Kudus. Ya. Itu yang sedang mau terjadi buat anak-anak Tuhan.
Atau juga bisa bicara tentang kalau namanya tornado, seperti tornado itu kan yang mengangkat itu. Dia kan nggak angin tapi api, tapi dia semua barang-barang atau yang dekat dengan dia itu kan kegilas. Artinya tidak ada lagi kepalsuan. Tidak ada lagi kalau yang nggak berakar di dalam Tuhan akan tergilas. Gitu. Itu sebabnya hanya orang-orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah yang akan tetap terus bertahan. Dan kita berdoa supaya masa-masa yang seperti ini, kita tetap terus berakar di dalam Tuhan. Ya, kita merindukan Kairos tetap terus tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih buat Kak Lince. Tuhan memberkati kita semua ya. Nanti saya mungkin sekali nyambung aja pagi pas khotbah. Silakan. Ada yang lain teman-teman Kairos? Pak Aris belum gabung ya? Belum, lanjut aja pagi. Oke. Iya. Kak, itu kotor, Kak. Silakan. Iya, silakan Pak. Kalau Yuk, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan Kau yang menyertai setiap keberadaan kami, maupun kami ada di dalam rumah, dalam perjalanan, dimanapun kami atau sedang bekerja, Tuhan menyertai kami, menjaga dan melindungi kami. Kami rindu Kau berbicara bagi kami, apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Berikan kami telinga seorang murid, hati yang lembut, hati yang taat, hati yang gembur, untuk mengerti akan setiap menjadi kehendak. Satu hal yang kami tahu bahwa hidup kami bukan dari apa kata manusia, tapi hidup kami ditentukan dari apa perkataan Tuhan. Itu sebabnya kuasai kami. Sekalipun kami berbeda tempat, berbeda kota, Tuhan bermanifestasi bagi kami, lingkupi kami. Biarlah Kau mencurahkan Roh Kudus atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk pekerjaan iblis Kau patahkan, hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Suara saya cukup jelas? Oke. Puji Tuhan. Hari ini memang cukup menegangkan karena kita link Zoom baru dapat 30 menit sebelum memulai. Ini kayak macam tiket mau ke surga. Dan saya memang jujur sempat labil ya, apakah ini ibadah atau enggak, karena saya khawatir akan mengganggu mungkin teman-teman yang mau liburan kah, atau mau yang pergi kah. Karena memang pas saya ada acara gereja, karena harus mempersiapkan rakerda, jadi kebetulan saya ada menjadi pengurus di sana, di gereja pusat. Saya berkata, Tuhan, ya, Kairos libur nggak ya Rabu ini? Tuhan bilang suka-sukamu aja, gitu. Datanya Tuhan belum. Jadi saya sebenarnya mau off. Ingat nggak yang di grup? Saya kan sempat hapus. Kalau teman-teman Bapak Ibu tahu, saya kan sempat tulis itu di off, artinya ditiadakan Rabu ini. Tetapi entah bagaimana hati saya bergelisah, saya hapus lagi. Saya hapus, lalu saya bilang ada ibadah. Kalau saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kamu beritahukan buat teman-teman Kairos? Tuhan bilang dari tanggal 1 Mei sampai 1 Juni, itu tema kita adalah bicara tentang terobosan. Terobosan. Saya percaya ada beberapa di dalam kitab suci tentang terobosan. Yang jelas-jelas tertulis menerobos, ya, kata menerobos. Saya mencatat itu di Mika 3:7, ya, Mika 3:11, ya, bahwa Tuhan menerobos, ya, Tuhan ada di barisan depan kita. Lalu perkataan Raja Daud, bagaimana ketika dia berhadapan dengan orang Filistin, ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bolehkah aku berperang? Boleh.
aku berjalan di depan-Mu. Lalu saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa arti terobosan? Saya mencatat di sini bahwa bicara tentang terobosan, mungkin secara garis besar, mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah mengetahui bahwa bicara tentang kata terobosan, itu bicara tentang sesuatu yang menjadi penghalang kita, itu diterobos, itu dihancurkan, ya, dihancurkan. Tetapi yang saya mau bilang begini tentang terobosan, ini bukan hanya bicara tentang pergumulan. Dan saya mulai mengambil 2 puasa bahwa Tuhan bukakan saya arti tentang terobosan. Yang pertama hari ini yang Tuhan katakan terobosan pertama yang Tuhan mau kerjakan adalah terobosan berpikir, pikiran. Sering sekali pikiran kita ini yang menghambat. Tuhan ingin menerobos setiap kehidupan saya dan teman-teman Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sehingga Tuhan bilang, nak, kau harus fokus dengan pikiran. Karena saat aku bekerja, selalu ada banyak orang-orang percaya terbenturnya dari pemikiran. Pemikiran yang tidak dibaharui, pemikiran yang tidak dibersihkan sama Tuhan. Karena terlalu banyak distract atau gangguan-gangguan di dalam pemikiran kita, sehingga itu yang membuat keputusan demi keputusan yang kita ambil mengecewakan. Sehingga Tuhan bilang, nak, aku mau terobos dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Juni, Tuhan mau terobos teman-teman yang hari ini hadir ibadah Kairos. Nah, saya percaya mungkin Bapak Ibu berdoalah, tangkap dengan rohmu yang haus dan lapar. Tuhan mau terobos dari bidang mana? Tuhan mau terobos apa dalam hidup kita? Ya, karena Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa ada banyak yang menjadi penghalang di dalam sebuah terobosan. Ya, saya mencatat penghalang-penghalang itu ada beberapa hal. Yang pertama, tidak mau bayar harga. Ya, terobosan itu sulit untuk terjadi karena kita tidak mau bayar harga. Kalau di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29, mengikut Tuhan bukan hanya bicara tentang kelimpahan. Mengikut Tuhan itu bicara tentang menderita, pikul salib, sangkal diri. Artinya, Kairos mulai membiasakan diri, membuat menjadi gaya hidupnya, gaya hidup bangun pagi-pagi benar, baca kitab suci, latih dirimu berpuasa. Dan saya terus berulang-ulang kepada teman-teman Kairos. Tidak ada sebuah terobosan yang besar kalau engkau tidak membuat sebuah yang namanya bayar harga. Kita bukan, no. Saya tidak mendefinisikan, contoh misalnya, kalau kita ke paranormal harus bayar, bawa daging, bawa apa, ayam gitu. No, saya bukan itu maksud saya. Bayar harga yang dia maksud adalah jangan senangi daging. Jangan layani pemikiran-pemikiran yang nggak membangun. Jangan senangkan yang namanya perasaan. Mau menderita. Ya. Kalian saya bisa munculkankah ayatnya? Filipi pasal yang pertama. Supaya teman-teman tahu saya cepat saja, karena ini yang Tuhan taruh di hati saya. Filipi pasal pertama, ayat 29, demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Artinya Tuhan mau bilang kepada teman-teman Kairos, untuk kita mau mengalami terobosan dari tanggal 1 Mei sampai 1 Juni, Tuhan ingatkan, aku sudah memberikan engkau karunia untuk percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan bilang juga, melainkan juga menderita untuk Dia. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, Bapak Ibu, atau semua kita yang hadir hari ini. Yang dimaksud dengan kata menderita itu apa? Apakah kita cari-cari susah kita?
Apakah kita harus sayat-sayat daging kita, atau kita seperti nabi-nabi palsu menyayak-nyayak diri dengan pisau, atau haruskah kita ada di gua 40 hari 40 malam, jatuhnya bukan orang yang diurapi, nanti keluar dari sana masuk rumah sakit. Maksudnya apa menderita? Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Arti sangkal diri, artinya engkau harus lupa. No. Engkau harus membiasakan, menyadarkan diri kita bahwa hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus dalam engkau. Artinya, pikul salib, sangkal diri, artinya engkau harus sadar, teman-teman, bahwa semua yang kau perbuat, semua karena Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Kalau saya disuruh Tuhan bayar harga itu puasa. Nggak tahu kalau teman-teman apakah harus bangun pagi, apakah harus ujian penyembahan berjam-jam, atau apakah harus belajar sabar, nggak lagi berkomitmen tidak mau marah, tidak lagi aku tidak berkomitmen untuk tidak lagi bersungut-sungut, itu kan menderita juga. Karena itu sudah menjadi gaya hidup. Gitu. Nah, kalau saya memang 20 tahun disuruh puasa, kalau bukan karena Tuhan yang suruh, saya nggak mau puasa. Mau itu anjuran gereja, mau itu apa. Kenapa? Saya susah berpuasa. Lebih bagus saya diutus ke ujung dunia, daripada saya disuruh berpuasa. Karena lidah ini selalu maunya yang enak. Tapi kali ini saya berhasil. Biasanya saya kalau udah puasa, waduh ada aja alasan. Istri saya bilang, udahlah daripada kau tambah dosa, lebih bagus kau makan aja, kata coba. Tetapi Tuhan taruh di saya, kalau kau mau diterobos, Kairos mau diterobos, harus ada bayar harga. Ada amin. Jadi hal-hal apa saja yang membuat kita sulit mengalami terobos? Yang pertama adalah tidak mau bayar harga. Yang kedua adalah membesarkan yang negatif, atau membesarkan perasaan, membesarkan kecemasan, membesarkan ketakutan. Titus 1 ayat 10b. Ya, Titus pasal yang pertama ayat yang ke-10b. Ya. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Artinya, stop mengatakan hal yang sia-sia. Stop mengatakan yang terbatas. Stop mengatakan kalau engkau tidak mampu, tidak layak, kau gagal, kau nggak bisa. Stop. Ketika roh Tuhan tercurah atas engkau, roh yang tidak terbatas itu ketika tinggal di dalam dirimu, maka saat kau ekhad dengan dia, intim dengan dia, maka Tuhan sanggup menerobos yang terbatas menjadi tidak terbatas. Saya cepat aja ya. Yang ketiga, tidak berpusat. Ya, tidak berpusat pada janji Tuhan. Ya, ketika Abraham yang Roma 4 ayat 18 sampai 21, dia mau diterobos ketika dia terus tetap berpusat kepada janji Tuhan. Artinya fokus kita kepada apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang manusia katakan, atau vonis apapun, atau apapun yang dunia katakan. Fokus kita kepada apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya saya mendorong teman-teman Kairos, kau bisa mendengar suara Tuhan ketika kau memiliki hubungan yang intim atau karib dengan Tuhan. Yang keempat, terakhir. Orang yang sulit diterobos adalah orang yang lebih mempercaya musuh. Ini sama seperti 12 pengintai. Ya, lebih mempercayai musuh, lebih membesarkan masalah. Ini bicara tentang 12 pengintai, 10 kan sama-sama kan ada di tempat yang sama toh, di tanah perjanjian atau tanah Kanaan kan. 10 bilang, wah di sana itu makan orang, raksasa-raksasa.
Tapi 2 orang bilang, bisa. Artinya Tuhan bilang, kita sulit diterobos karena kita terlalu lebih mempercayai musuh. Tapi saya berdoa buat teman-teman, Bapak Ibu, abang kakak yang saya cintai di Kairos. Kemarin kau boleh terpukul mundur. Ada banyak balok-balok di dalam setiap kehidupanmu yang menjadi penghalang. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan ini. Bahwa Tuhan akan terobos mulai hari ini. Haleluya. Haleluya. Itu mengenai pesan Tuhan. Tadinya saya mau bagi ini. Saya mau fokus bagi ini tadinya. Tapi tadi Pak G waktu berkata, Bapak, engkau baik. Saya langsung cepat mencatat. Saya belajar tentang satu perkataan Tuhan bisa mengubah air mata menjadi sukacita. Satu perkataan Tuhan. Saudara dengar ini baik. Dunia yang kita lihat begitu indah, bumi yang begitu indah, bulan matahari yang begitu indah, gunung yang begitu indah. Itu hanya perkataan. Gunung jadi, gunung itu jadi. Saudara dengar ini. Hari ini ada satu perkataan yang Tuhan mau lepaskan dan itu akan mengubah gelap menjadi terang. Dari yang tidak berdaya berkata, aku buat. Haleluya. Haleluya. Saya mau ajak. Ada 2 pribadi dalam kitab suci. Sama-sama menghadapi satu pergumulan penyakit. Yang satu Naaman, yang satu lagi perwira di Kapernaum yang punya hambanya. Dia punya pembantu atau dia punya ajudan. Punya bawahan. Mengalami kesakitan. Yang kita belajar bersama-sama, saya berdoa dimanapun abang kakak berada, Bapak Ibu berada. Kita masih bisa fokus. Yang pertama Tuhan bilang tadi tentang terobosan. Orang-orang yang tidak bisa diterobos ada 4 hal tadi. Tapi ketika saya mau fokus ke sini, Tuhan bilang, nak, aku mau berkata-kata atas Kairos. Aku mau berkata-kata atas Kairos. Dan saya berdoa malam ini, perkataan Tuhan ini akan menyegarkan, menguatkan, menyembuhkan saya dan teman-teman. Kita baca sama-sama Matius pasal yang ke-8. Puji Tuhan. Ya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Ya. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kita roh kebenaran ya. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Saya akan membaca ya. Bapak Ibu semuanya memperhatikan baik-baik di layarnya. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Tolong garis bawahi bahwa seorang perwira di Kapernaum ini, dia punya bawahan. Dia mengalami yang namanya sakit lumpuh, sangat menderita. Jadi saya mau bilang kondisi keberadaannya memprihatinkan. Ya. Yesus berkata kepadanya, ya, artinya perwira ini sampai kepada Yesus. Perkataan Yesus yang sampai kepada perwira ini, aku akan datang menyembuhkannya. Perhatikan baik-baik. Aku akan datang menyembuhkannya. Itu perkataan yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka apa saudara? Hambaku itu akan, Yesus sudah memberikan sebuah kepastian, Yesus sudah memberikan sebuah janji, bahwa aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi di satu sisi perwira ini berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Ya, hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawaku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar itu, saya mau beritahukan kepada teman-teman, Bapak Ibu, ada satu dialog yang membuat saya terberkati sepanjang Pak Gabi membawakan pujian penyembahan.
Saya melihat dialognya begitu penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Ya, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Artinya, Tuhan mendapatkan seorang perwira ini begitu berkesan di hati Tuhan. Aku tidak pernah jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13, saya lompat ya Bapak Ibu. Saya lompat langsung ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah, apa katanya? Saudara perhatikan di ayat yang keempat tadi, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saya percaya hari ini teman-teman Kairos datang hari ini kepada Tuhan. Dan Tuhan ngomong, "Aku akan datang di rumahmu masing-masing." Kalau kata Rasul Paulus, Yesus itu sudah tinggal di dalam hati kita. Yesus itu sudah ada di dalam hati kita. Tetapi saya mau beritahukan buat teman-teman Kairos. Yesus sudah tinggal dari hati kita, iya. Tetapi izinkan saya menyampaikan pesan ini. Aku akan datang menyembuhkan. Di ayat 13, saya mau tanya sama teman-teman Kairos. Apakah Yesus sampai di rumahnya perwira Kapernaum? Tidak. Hari ini mungkin engkau sedang mendesak. Engkau sedang memohon. Supaya Tuhan buka jalan. Tunjukkan kau jalan. Menyembuhkan engkau. Memulihkan keberadaanmu. Memulihkan keekonomimu. Menerobos hidupmu. Saya mau bilang. Tuhan bukan nggak datang. Tetapi perkataannya sampai di telingamu hari ini. Pertanyaannya, kau percaya nggak kalau Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel, Tuhan yang menyembuhkan bawahan perwira Kapernaum, masih percayakah engkau Tuhan yang sama akan bekerja kepadamu malam ini? Jika engkau percaya, maka sebentar engkau akan tutup ibadah ini. Kau akan melihat Tuhan akan bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kau minta dan doakan. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan bilang begini, dengar baik-baik nak. Apa yang membuat aku jatuh cinta dan begitu heran dengan perwira di Kapernaum? Saya memberikan satu catatan. Kita harus tahu memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Saya ulangi. Apa yang membuat Tuhan heran sampai dia memuji di antara semua orang? Alkitab yang bilang, orang yang memuji diri sendiri tidak pernah tahan uji. Tetapi orang yang dipuji Tuhan, orang itu tahan uji. Kenapa saya bilang begitu? Karena Alkitab yang bilang. Tuhan mau bilang kepada teman-teman Kairos, kalau engkau mau melihat terobosan, kalau engkau mau melihat perkataan Tuhan itu jadi dalam dirimu, saya mau ingatkan teman-teman Kairos, engkau harus tahu memposisikan dirimu di hadapan Tuhan. Engkau harus tahu memposisikan dirimu, diri saya, diri saudara, di mana di hadapan Tuhan. Seorang perwira ini punya jabatan. Tapi ketika dia tahu itu raja, aku tidak layak. Arti kata tidak layak, dia sadar bahwa dia ini nggak ada apa-apanya. Jabatannya, posisinya, keberadaannya, nggak ada apa-apanya. Dia hanya perlu Tuhan, kasihannya aku. Tuhan mau bilang kepada teman-teman Kairos, berapa banyak engkau di hadapan Tuhan, kau atur Tuhan. Kau nggak mau diubah sama Tuhan. Kau mau mengajari Tuhan bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Tapi izinkan saya mau bilang kepada teman-teman, Bapak Ibu, Abang Kakak yang saya cinta. Engkau ini tidak ada artinya kalau Tuhan tidak menunggangi engkau. Keledai yang masuk di Yerusalem, itu menjadi keledai yang terhormat karena dia menunggangi Yesus. Saya mau bilang, boleh nggak keledai itu berontak? Boleh. Tapi dia mengizinkan Yesus naik di atas itu. Dan dia ikut dimuliakan. Berapa banyak di antara kita tahu tentang Yesus hebat. Tapi engkau tidak mau diatur sama Tuhan.
Kau tidak mau diajar sama Tuhan. Kau tidak mau mendisiplinkan dirimu untuk kau bayar harga. Berapa banyak Tuhan bilang hari ini, berhenti marah. Berhenti untuk engkau kepahitan. Berhenti untuk engkau memikirkan yang sia-sia. Masih aja kita kerjakan itu. Tapi itu bukan di teman-teman Kairos yang hari di ibadah. Di luar sana. Nggak tahu di luar mana ya. Karena soalnya ini di alam roh semua ini. Saya mau ajak satu lagi, yuk kita cerita tentang Naaman. Ya, sama-sama disembuhkan. Tapi responnya berbeda. Yang satu Tuhan heran, yang satu lagi cuma hanya sembuh. Ya, kita belajar dari sini. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Masih tahan tadi ya, di dalam Matius 8 ayat 5 tadi. Dua Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 10. Ya, kita belajar tentang Naaman. Ya, seorang perwira, kalau kita baca di ayat pertama, coba naik. Siapa Naaman? Naaman adalah seorang perwira atau panglima Raja Aram. Ya. Kalinza? Halo? Apakah suara saya menghilang? Itu muncul, Pak. Oh, sudah. Dua Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama kita memberitahu dulu tentang Naaman. Ya. Naaman itu panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi kita mau tahu dulu bahwa Naaman itu adalah seorang yang panglima raja yang terpandang dan Tuhan memberikan dia kemenangan kepada orang Aram. Dan ada satu kelemahan, ada satu kesakitan, ada sakit yang dialami oleh Naaman. Pada masa itu sakit kusta. Sama seperti perwira Kapernaum yang punya bawahan sakit lumpuh dan sangat menderita. Artinya tidak bisa lagi manusia menyembuhkan. Tidak ada lagi obat yang bisa menolongnya. Dan hari ini Tuhan memberitahukan sesuatu yang tidak mungkin yang kita alami. Tuhan mau buat itu menjadi mungkin. Saya mau bernubuat buat teman-teman Kairos bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan selalu melihat pembelaan. Engkau akan selalu melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan menolong saya dan saudara. Amin. Zaman itu kusta nggak ada obatnya. Sama zaman di perwira Kapernaum, dia sangat menderita. Kata sangat menderita mungkin sudah nggak ada lagi yang bisa menolongnya. Ya. Nah, di ayat yang ke-10, Tuhan bilang begini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ya, jadi Elisa ini menyuruh untuk dia ke sungai Yordan, 7 kali mandi. Ya, nah apa yang terjadi di ayat 11? Pergilah Naaman dengan hati apa saudara? Gusar. Saya mau bilang ada teman-teman Kairos, jangan gusar hatinya. Mungkin selama beberapa hari ini, minggu ini kau gusar. Gusar karena persoalan kah? Gusar karena pemikiranmu kah? Ya? Atau engkau sedang dikejar dengan suara Tuhan untuk kau melakukan itu. Sehingga kau gusar. Pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Jadi kayak macam kita lihat hamba Tuhan goyang-goyang tangan, ya kan? Kempang tangan. Ya. Hari ini sekalipun saya nggak bisa menyentuh Bapak Ibu. Saya nggak bisa sama-sama berdoa di rumah Bapak Ibu. Tetapi perkataan Tuhan sampai di rumahmu hari ini. Dan perkataan Tuhan itu sanggup menerobos saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Nah,
Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Jadi dipukul-pukul gitu. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Ya, kita mungkin sedang mengharapkan ada gerombolan orang berdoa buat kita. Nggak usah kau takut, nggak usah kau khawatir. 1000 tangan ingin menjatuhkan engkau. Tapi saya melihat ada satu tangan yang pegang. Amen. Haleluya. Kak Eva yang menyaksikan ini, gak ada yang bisa menjatuhkan. Baik Bang Milton, baik Abel, baik sisi keluarga besar kakak. Karena ada tangan Tuhan yang pegang hidup. Dan juga dengan Bang David, ya, apalagi kemarin minggu lalu diberikan urapan untuk memimpin. Kalau Tuhan sudah membuka PD doa, persekutuan doa di sana, gak ada yang bisa menutup itu. Ya, percayalah, aku melihat Tuhan mengupgrade rohmu. Mengupgrade karunia-karunia yang ada padamu. Aku melihat kapasitas Tuhan dalam dirimu akan semakin besar. Nubuatan-nubuatanmu bukan lagi nubuatan-nubuatan yang biasa. Tapi setiap engkau bernubuat tidak ada yang gugur dari mulutmu. Haleluya. Dan buat Kak Marta juga, makasih ya Kak, makin tajam. Makin menjadi pendoa yang luar biasa. Tuhanlah yang menghibur hati kakak. Ya, saya lanjutkan di ayat yang ke-12 ya. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan apa teman-teman? Panas hati. Saya mendapati ada spirit gusar dan panas hati. Dan itu terus menjauh dari tengah-tengah keluarga kita. Yang sudah saya katakan amin. Hari ini saya mau bilang kepada teman-teman, Bapak Ibu yang saya cintai, sembuh nggak Naaman? Sembuh. Tetapi ada cerita yang nggak enaknya, gusar dan panas hati. Sekalipun nanti 1 bulan ke depan Tuhan memulihkan engkau, biarlah ceritanya nggak engkau gusar. Nggak dibilang Pak Hendra gusar dan panas hati. Tetap juga sembuh, tetap juga pulih. Tapi kan nggak enak ada catatan gusar dan panas hati. Biarlah tetap seperti perwira di Kapernaum. Aku heran dengan dia. Tuhan puji Kairos. Karena apa? Karena perkataannya bukan perkataan yang menyerah. Tapi perkataan yang berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong aku, tetap aku akan menyembah Tuhan. Saya mau bilang begini. Apa yang membuat Tuhan jatuh cinta kepada Sadrak, Meshach, dan Abednego? Karena pada waktu kondisi dia terpojok, terjepit, terdesak. Ingat ini? Dia tidak memberi syarat kepada Tuhan. Tuhan, kalau nanti aku tolong, kau tolong, aku akan bersaksi, aku akan berikan nazarku, aku akan berikan iniku. No. Mau Tuhan nggak tolong, mau Tuhan tolong, tetap aku menyembah Engkau. Saya mau bilang sama teman-teman Kairos, jangan ajari Tuhan, jangan sogok Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan hatimu untuk kau melayani, memberi, untuk kau menjadi berkat, nggak usah minta tanda petir datang ke rumah. Nggak usah. Nanti benar-benar datang petir, repot. Ya kan? Udahlah kalau kau sudah mendengar suara itu, berdoa, minta Tuhan kuatkan hatiku. Tuhan kalau benar Tuhan pakai hidupku, mari datangkan pakai angin kencang kayak di depan rumah. Nanti benar-benar datang angin kencang, repot. Udah kalau Tuhan mau pakai, yakin dan percaya aja. Gak usah minta tanda-tanda, gak usah minta syarat-syarat. Haleluya. Amin. Tuhan mau bilang begini, nah, aku mau berikan kesaksian ini nggak ada catatan yang gusar dan panas hati. Hobi selalu aja singgung, bangun pagi-pagi, baca kitab suci, doa puasa, ya kan? Saya nggak tahu karena kita di kamera kan kelihatan kan di semua di mute ya, kan kita nggak tahu ya. Tuh kan, senggol kiri ke kanan, tuh kan. Jadi gusar pula nanti gara-gara statement itu, ya kan? Tuhanlah yang tahu hati saya dan saudara. Saya rindu tidak ada catatan gusar dan panas hati. Kita akan melakukan semua yang Tuhan suka dengan sukacita yang dari Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Tuhan bilang kepada perwira di Kapernaum, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi di ayat yang ke-13, Tuhan nggak jadi mampir ke rumahnya. Tetapi perkataannya, ya, tetapi perkataan Tuhan, perwira di Kapernaum bertemu dengan Yesus. Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira bilang, jangan, aku nggak layak. Karena imannya, karena kepercayaannya bahwa Tuhan sanggup. Yesus heran. Lalu Yesus ngomong sama perwira Kapernaum, pulanglah, sebab dia sudah sembuh. Saudara, Yesus masih ngomong, tapi kuasanya sudah sampai kepada orang yang sakit itu. Hari ini mungkin engkau punya topik-topik doa. Engkau mungkin punya pergumulan-pergumulan terhadap orang perorangan. Saya memberitahukan semua yang hadir di ibadah Kairos. Tuhan sudah menjamah orang yang kau doakan itu. Dia pasti sembuh. Dia pasti ditolong Tuhan. Dia pasti dipulihkan oleh Tuhan. Ada amin? Ada amin? Saya bernubuat ini terjadi. Bukan segenar hanya cerita tentang perwira Kapernaum. Tetapi cerita ini akan menjadi roh yang menghidupkan saya dan saudara. Saya berdoa supaya dari tanggal 1 Mei, 1 Juni, terobosan terjadi. Ada terobosan rohani. Ada terobosan bagaimana semua dalam hidup kita diterobos sama Tuhan. Sehingga Tuhan bilang begini, nah, ketika terobosan itu terjadi dalam hidupmu, maka hidupmu akan menjadi kesaksian. Haleluya. Karena saya mencatat perwira di Kapernaum dengan seorang panglima Raja Naaman ketika disuruh, yang satu disuruh ke sungai Yordan, dia gusar dan panas hati, lalu dia membanding-bandingkan sungai Parpar, sungai-sungai yang ada di daerahnya dengan sungai Yordan yang kotor. Ya kan? Sampai ajudannya bilang, udahlah raja, yang sulit aja pun kau bisa lakukan. Gitu. Udah, celup aja dirimu. Tetapi ceritanya itu jadi dibungkus dengan gusar hati, panas hati, dan membanding-bandingkan. Saya nggak mau ada di hati teman-teman Kairos, Tuhan mendapati itu. Saya tolak dalam nama Yesus. Kita hanya mau bilang, katakan sepatah kata. Sebab aku ini adalah bawahan. Awasi apa yang menjadi pemikiran Bapak Ibu, awasi apa yang kau dengar, awasi apa yang kau perkatakan. Saya tutup dengan satu kalimat, satu ayat ini, Yesaya 55. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, saya tutup dengan ayat ini. Yesaya pasal yang ke-55, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Oke. Pak Hendra bisa baca, Pak? Siap, Pak Pen. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali lagi ke situ, melainkan mengairi bumi, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Katakan amin. Firman Tuhan berkata Amin. buat kita kepada Kairos pada malam hari ini. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia.
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Teman-teman Kairos, Yesus cuma bilang, pulang, sebab dia sudah sembuh. Itu Yesus katakan tadi di ayat yang ke-13, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya boleh tutup satu ayat lagi ya. Daniel 10 ayat 12. Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu, itu tergantung apa yang kita katakan. Dengan iman pastinya. Saya tutup dengan satu ayat ini, baru nanti saya akan bercerita kepada Bapak Ibu bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara. Daniel 10 ayat yang ke-12. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan aku datang oleh karena apa, saudara? Perkataanmu itu. Perkataanmu itu. Amin. Perwira di Kapernaum, katakan sepatah kata. Kalau engkau bilang sembuh, maka anakku sembuh. Tuhan mengerjakan sesuai dengan apa yang menurut porsinya, perkataannya. Perwira di Kapernaum. Itu yang saya mau bilang, malam ini perkatakanlah imanmu. Perkatakanlah kata-kata yang menyukakan hati Tuhan. Perkatakanlah segala sesuatu yang dimana engkau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya. Karena Tuhan akan mengerjakan. Sekali lagi saya bernubuat buat malam ini, teman-teman Kairos. Tuhan akan mengerjakan sesuatu seturut dengan perkataanmu. Yang pastinya perkataan adalah perkataan iman. Perkataan yang di mana Tuhan menyukakan, Tuhan disukakan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apalagi kalau kita memperkatakan kebesaran dan janji-janji Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong, kalau kita mulai mendisiplinkan roh kita, kasih makan rohmu yang enak, ya, yang benar-benar pujian penyembahan, doa puasa, perkatakan firman. Karena tubuh kita terdiri dari dari 3 unsur, tubuh, roh, dan jiwa. Kalau tubuh ini bisa kita rawat dengan makan, olahraga, dan lain sebagainya, Tuhan mau bilang, roh itu pun harus dikasih makan. Karena yang menopang tubuh ini akan kembali ke tanah. Yang menopang tubuh ini adalah roh. Ketika roh itu kuat, ketika roh itu sehat, maka engkau tidak akan terkalahkan. Itu sebabnya saya mau membiasakan terus mengingatkan Kairos, latih dirimu untuk berpuasa. Bangun pagi-pagi benar. Baca kitab suci dan deklarasi. Amin. Ada sukacita. Saya percaya malam ini Tuhan akan melawat saya dan saudara. Dan kita semua, biarlah catatan yang Tuhan dapatkan nanti, Tuhan heran, bangga, karena Kairos mau bayar harga. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Apakah kelelahan ini? Saya berdoa supaya wajah-wajahnya wajah-wajah penuh sukacita. Ya kan? Tuhan memberkati semua teman-teman Kairos. Ya, bantu doa besok supaya Rakerda bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhanlah yang menyertai dan mencukupkan, dan pemilihan ketua biarlah semua mendatangkan damai sejahtera. Ya. Kita boleh menyembah sebentar? Boleh ya? Yuk. Kita mau menyembah Tuhan. Saya boleh angkat satu pujian dari tempat ini aja, Pak Gip. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau
sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi ya, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah kuragukan. Tak pernah kuragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan dikanalah syekanalah manakah. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kau terobos hidup kami. Kau ada bagi kami. Haleluya. Ya Tuhan. Big noise I say, Tony my side, like a dinai, suka namukai, sekiri makuna, Tuhan ada bagiku. Dengarkan firman Tuhan bagi teman-teman Kairos. Kau tidak akan pernah dibiarkan berjalan seorang diri, karena Tuhan selalu ada bagimu. Aku melihat selalu ada pelangi dalam setiap perjalanan kehidupan. Di tengah-tengah masa-masa sukar, masa-masa sulit yang kau hadapi. Kau tidak pernah berjalan sendiri. Bahkan saat kau tidak mampu, Tuhan menggendong engkau. Aku melihat satu persatu teman-teman Kairos kau digendong sama Tuhan. Seperti mana Bapa sayang kepada anaknya, begitulah Tuhan sayang kepada engkau. Saya melihat ada beberapa di antara kita dikasih kemampuan yang supranatural dari Tuhan. Untuk bisa melompati tembok-tembok itu. Dan orang-orang itu yang disebut Tuhan adalah Kak Eva, Kak Marta, Bu Vita, ya, Bu Christine, Pak Gabe. Tuhan bilang kau akan melompati tembok. Ketuduhlah. Ada kemampuan yang supranatural, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Yang akan membantu engkau. Kau bisa melompati tembok itu. Tuhan berkata kepadamu teman-teman Kairos, I nilai kuridika. Selalu ada janjiku dalam dirimu. Dan engkau tidak akan pernah terkalahkan. Bagimu anak Tuhan, Kak Eva, Bang Milton, dan yang menyaksikan di mobil. Tuhan ada bagi engkau.
Kalau sekarang dan hari kemarin, kau mengalami kegusaran yang begitu hebat. Tapi percayalah, dalam satu malam, Tuhan bisa ubah ratapanmu menjadi sukacita. Tuhan sedang mengingatkan engkau suami istri, untuk kau tetap bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang berkurang dari hidupmu dan keluargamu. Baik anakmu Abel. Kau akan menjadi keluarga yang menjadi bersaksi, bersinar. Kenapa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi? Supaya engkau punya kesaksian baru. Bagaimana Tuhan tetap menyertai engkau. Sampai tutup usiamu. Tuhan selalu ada bekerja bagi engkau. Bagimu Kak Eva. Kuatkan hati. Ignore lukai. Hari ini kau berkata, katakan sepatah kata Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Ketika engkau terus percaya, maka engkau akan selalu melihat kebaikan Tuhan. Dan hari ini, apa yang kau katakan, itu yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati engkau. Bagimu anak Tuhan Bang Joni, Tuhan mengasihi engkau. Aku melihat Tuhan seperti memegang pundak. Tuhan berkata, aku memberikan engkau kembali tanggung jawab. Big no leader, tanggung jawab. Ingat nak, Daud Tuhan percayakan 2-3 ekor kambing domba. Dia setia. Hari ini ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada engkau lah yang tahu dengan Tuhan. Tapi hari ini belajar setia dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Karena ketika Tuhan mendapati kau setia dan taat, maka Tuhan akan mempercayakan engkau seperti yang dia katakan, posisi yang datangnya dari Tuhan. Bagimu Bang David Kalinci, tetaplah engkau kuat. Aku melihat tanganmu menengadah kepada Tuhan. Ketika tanganmu menengadah, maka Tuhan turun tangan atas engkau. Ada peperangan-peperangan yang kau alami hari-hari. Dan Tuhan bilang, kau akan menang. Kau akan menang. Aku melihat ada izin, ada orang-orang yang mendukung apa yang kau doakan. Noise redakan. Lu kamu. Aku melihat Tuhan memperbesar kapasitas rohmu sama istri. Aku melihat bagaimana layanan pun akan disertai dengan tanda-tanda. Tapi jangan gusar hati. Jangan gusar. I constrain. Kalau Tuhan sudah berfirman, jangan gusar. Taat. Lakukan. Kerjakan. Karena saat engkau terus melatih ketaatan itu, maka disitulah Tuhan akan meninggikan namanya atas engkau. Tuhan memberkati aku. Bagi engkau anak Tuhan, Ibu Vita, Tuhan mengasihimu. Tuhan bilang, mengucap syukurlah karena 5 roti, 2 ikan, Tuhan bisa makan 5.000 orang. Artinya dalam keterbatasanmu, saat engkau terus bekerja sama dengan Tuhan, engkau yang terbatas menjadi tidak terbatas. Hari ini, engkau akan mengalami yang namanya sisa itu banyak. Padahal engkau sudah lakukan menutup ini, bayar itu, tapi sisanya masih banyak. Kenapa? Karena dalam keterbatasanmu, kau menyerahkan itu kepada Tuhan. Bagimu Pak Hendra dan Bu Pipit, jadilah kuat. Kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Ikutlah menderita. Aku sudah memberi kau karunia untuk percaya kepada Yesus. Tapi ikut juga lah menderita. Menderita seperti apa? Belajar untuk sabar. Belajar untuk menahan diri. Belajar untuk bagaimana mengizinkan firman itu mengajari, memimpin, membimbing engkau. Tuhan hari ini memberkati engkau. Aku melihat ada berkat tidak lazim, berkat yang tak terbatas itu. Di luar jangkauanmu, Tuhan akan menolong, memberkati engkau berlimpah-limpah. Percayalah, hari ini kau sudah terima itu. Itu duralah saka. Rikarala basyakaraman. Bagi anak Tuhan kamar. Berbahagialah engkau yang terus menyatu dengan Tuhan. Tahukah engkau anak Tuhan? Ini yang Tuhan suka. Kau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Aku melihat dan aku mendengar satu erangan dari hidupmu. Ada satu cerita. Bela aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tahukah engkau saat kau jalan, saat kau tidur, saat kau dimanapun berada. Roh Kudus itu ada bagimu. Tuhan memberkati engkau. Get loose life. Kata. Mari angkat tangan. Tuhan akan memblessing, memberkati engkau. And no good time. Terimalah kekuatan Roh Kudus. Elkentu dulu. Risa. Rusha. Aira maka. Nusha kata. Tolong kelamai kita dosa.
Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kekuatan itu mengalir dalam dirimu. Pemakaian Tuhan. Kuasa Tuhan semakin kuat di dalam dirimu. Bagimu Pak Gep, suami istri, tetaplah hidup menjadi hamba Tuhan yang taat. Dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Hari ini Tuhan berkata bagimu Pak Gep dan Ibu, hari ini Tuhan sedang mengajari engkau kesetiaan. Iya, kesetiaan. Dan Tuhan menerobos supaya engkau tetap setia. Baik dalam apapun itu. Setialah dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan engkau perkara yang besar. Apa yang kecil? Ya, Tuhan akan mengajari engkau apa itu setia dalam perkara yang kecil. Bukalah hatimu. Aku melihat ada sesuatu yang Tuhan kirim. Satu pesan. Yang katakan berbahagia. Ya, kau akan disebut orang yang berbahagia. Karena engkau adalah orang yang setia di pemandangan Tuhan. Bagimu Bu Christine, Tuhan menolong engkau, Tuhan memampukan engkau. Dan anakmu Vina akan dilawat Tuhan. Biarlah engkau tetap memuji dan menyembah Tuhan dalam segala hal. Ketika engkau terus membangun pujian dan penyembahan, maka Tuhan hadir dimanapun engkau berada. Aku melihat seperti ada sarang laba-laba itu dihancurkan, diterobos. Sesuatu yang bersarang di keturunanmu, di keluargamu, itu diterobos dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan, semua kami yang hadir malam ini, tidak ada yang lepas dari perhatianmu. Semua ada dalam pemandanganmu Tuhan. Pesanmu sudah hamba bagikan. Perkataanmu sudah hamba lepaskan. Jadilah pada mereka seperti yang kau kehendaki. Tuhan, bersama Kak Eva juga ada Kak Yosi dari Australia. Tuhan tolong. Dan biarlah ketika dia mendengar pesan ini, perkataan Tuhan itu juga hidup dalam dirinya. Perkataan Tuhan itu juga menyembuhkan dan menerobos pribadinya. Dia menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Percaya selama dia di Indonesia, Tuhan lawat hidupnya. Tuhan berbicara banyak atasnya di Indonesia. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bang John, seperti Tuhan kasih tanggung jawab di pundak Abang. Tuhan bilang belajar dari Daud tentang tanggung jawab. Saya percaya Tuhan nanti akan kasih Abang hikmat dan kebijaksanaan. Yang kedua, Tuhan perlihatkan buat Bu Christine. Ya, Bu Christine mungkin masih bisa bergabung dengan kita ya. Bu Christine. Saya melihat seperti sarang laba-laba ya, Bu. Ada seperti jaringan-jaringan kuasa kegelapan ya. Dan aku melihat saat Ibu, saat Ibu terus membangun pujian dan penyembahan, maka perlahan-lahan sarang laba-laba yang menempel begitu kuat, itu terkikis. Bahkan di bumi hanguskan sama Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, saya dipercayakan sama Kak Lindsay, Bang David, tiba-tiba muncul dari nubuat izin. Ya, seperti kalian mendapat izin. Baik itu PD, apakah nanti kalian arahnya untuk membangun pengembalaan. Ya. Tuhan bilang, yakinlah bahwa kalian akan menjadi pengembalaan. Ya. Tuhan akan membawa jiwa-jiwa itu kepada Bang David, Kak Linca. Yang pertama dikasih izin. Tuhan nanti akan beri izinnya, baik dari pemerintah. Yang kedua, saya melihat abang kakak itu diperbesar kapasitas rohaninya. Ada perluasan dalam rohani. Gitu. Ya, kita berdoa biar ini semakin digenapi. Jiwa-jiwa yang tadi Tuhan sudah hantar tidak pulang begitu saja, tapi mau mereka bertumbuh, berakar dan berbuah. Ya, doakan satu waktu ya, biar saya mampir ke Batam ya, biar Tuhan mentahbiskan PD itu. Ya, apalagi kan ini udah nggak ada lagi syarat-syarat, dia udah bebas kan. Ya, jadi biar seberapapun, biar kita doakan karena abang kan terhisap di Kairos, biar kita terus bersinergi. Tuhan lawat menjadi persekutuan doa yang berjalan dalam arahan Tuhan.
Terus buat Kak Marta, waktu Tom disuruh Tuhan angkat tangan gitu ya. Saya melihat ada kuasa. Bagaimana kuasa itu memenuhi kehidupan kakak. Lalu kakak seperti Tuhan dengar erangan kakak. Tolong aku Tuhan. Kasihani aku Tuhan. Dengan itu kakak membasahi tempat tidur kakak dengan air mata. Tuhan bilang, selalu aku tolong. Tuhan selalu menolongku gitu. Suaraku udah habis Kak. Ya. Tuhan selalu menolong. Nanti kalian nyanyi yang Bang Joni. Bang Joni main gitar kakak nyanyi kan. Ya kan? Selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Kakak adalah biji mata Tuhan. Nah, terimalah kuasa itu. Sebelum pencurahan ini kan biasa tiap tahun ada raya pencurahan Roh Kudus. Sebelum perayaan udah kakak dicurahkan Roh Kudus. Jadi nggak seremonial lagi kan, nggak tiap tahun lagi sakramen. Tiap hari pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Pak Hendra sama Bu Pipin, saya melihat ada berkat yang tidak lazim. Tahu Pak, arti berkat tidak lazim. Sesuatu yang nggak pernah Bapak Ibu bayangkan, tiba-tiba Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Ya, berkat tidak lazim. Ya. Terus berkat Tuhan tadi buat Kak Eva ya. Kak Eva ini sedang dalam perjalanan Bapak Ibu. Ya, mereka di mobil, Kak Eva ini tadi sore bilang sama saya, kok nggak ada linknya? Kabar Kak, saya juga belum dapat tiket dari sorga. Gitu. Gak apa-apa, beliau mendengar dari mobil, Tuhan bilang sama Kak Eva bahwa tidak ada yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Apa yang kakak katakan malam ini, Tuhan kerjakan. Saya melihat yang kedua adalah bagaimana abang, kakak, ya, Abel, bagaimana proses ini supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena di masa-masa genting, di masa-masa ujungnya nanti, Tuhan tolong, baik untuk Bang Milton, baik untuk Abel, baik untuk kakak, baik untuk sisi keluarga besar kakak, baik pekerjaan kakak, Tuhan menolong. Supaya ada kesaksian. Dan Tuhan bilang sama abang sama kakak, tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali keluarga ini. Saya melihat ada seperti karangan bunga, selamat, kata selamat, seperti pesta ya. Saya enggak tahu ya. Saya bilang Tuhan apa ya? Ada apa di keluarga besar Kak Eva ya? Seperti ada pesta. Tuhan bilang imankan saja, biar sukacita Tuhan selalu ada bagi keluarga besarnya. Lalu Tuhan ingatkan buat Pak Gep setia dalam perkara yang kecil. Mintalah pengertian dari Tuhan, setia dalam perkara kecil yang seperti apa ya Tuhan. Ya, karena Tuhan bilang ketika engkau setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Terakhir buat Ibu Vita, Pak Theo. Bu Vita, apakah mendengar ini? Ya, Pak. Dengar, Pak. Nah, Bu Vita, Pak Theo, Tuhan kasih tahu bahwa seperti nubuatan yang Tuhan lepaskan tadi, bahwa 5 roti 2 ikan bisa beri makan 5.000 orang. Saya melihat keterbatasan ibu bapak ketika terus hidup menyerahkan, melibatkan Tuhan, bermitra dengan Tuhan. Tuhan bilang, yang terbatas di tangan kalian itu masih banyak sisanya. Amin. Ya, 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Berarti kan banyak kali sisanya. Amin. Itu. Tuhan bilang begini, saat kau terus bermitra, bekerja sama, yang terbatas di dalam dirimu, Pak Theo, Bu Pita, Evelyn, itu selalu ada terobosan. Saya tanya hari-hari ini, Tuhan, terobosan apa yang Tuhan mau lakukan? Yang pertama, Tuhan menerobos keraguan. Jadi seringkali Pak Theo ini ragu. Tuhan terobos dalam nama Yesus, supaya Bapak teguh hatinya bahwa Tuhan menyertai Bapak sama Ibu dan Evelyn. Nah, buat Evelyn juga, Evelyn harus yakin bahwa doa-doamu Tuhan kerjakan. Amin. Amin, Pen. Amin. Ya.
Nah, Tuhan bilang waktu Evelyn, Tuhan bilang terobos doa-doamu, tiba-tiba seperti Evelyn itu seperti disayang, dielus gitu kepala Evelyn. Terus Tuhan bilang, kenapa susah hatimu? Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat atas hidupmu. Selalu tepat pada waktunya. Amin. Ya, jadi Tuhan selalu bekerja dengan waktunya, bukan waktu kita. Baik, ini aja dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, Marta? Atau yang lain? Ya, dari saya ini ya. Pertama buat Nia, Tuhan bilang tetaplah berbahagia, bersukacita. Tuhan lihat Nia itu tadi menari-nari dia, sukacita. Kata Tuhan tetaplah bergembira. Nah, terus buat hamba Tuhan untuk mau raker besok ya. Nah, Tuhan bilang gini, sangkal diri. Ya, Tuhan bilang sangkal diri. Nah, nanti hamba Tuhan ini ada disambut dengan hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang yang dia penuh percaya diri, berbicara sama hamba Tuhan ini. Nah, kemudian pada waktu raker nanti, waktu hamba Tuhan ini berbicara, yang disampaikan hamba Tuhan ini semuanya itu kebenaran, maka hamba Tuhan yang menyambut hamba Tuhan ini dia menciut ada rasa takut gitu ya. Rasa takut, rasa seperti apa gitu sama hamba Tuhan ini, dia pokoknya dia jadi seperti gentar. Nah, begitu. Terus Tuhan bilang, inilah yang kusuka darimu. Kebenaran itu tidak hilang. Percaya dirilah karena Tuhan. Percaya dirilah karena kebenaran dari Tuhan itu. Itu saja yang Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Marta, sungguh menguatkan ya. Ya, memang itu kondisi yang sedang terjadi. Bantu doa nanti, doa syafaat Pak Risto ya. Pak Risto tidak hadir. Pak Risto kan Pak Gip? Ya kan, Pak Risto, oke. Nanti Pak Gip aja menggantikan ya doa syafaat. Nanti tolong bantu doa seperti yang tadi penglihatan Pak Gip. Baik. Ada yang mau didoakan atau ada? Ya, silakan Pak Ed. Minta dibantu tolong doa Pak Pen yang Pak Pen nubuatkan bahwa saya akan menerima berkat yang tidak lazim. Memang beberapa minggu ini saya dapat tawaran pekerjaan dan baru tadi sore selesai saya hitung HRAB-nya Pak. Memang angkanya tidak lazim. Yang pernah saya selama ini 10 tahun saya bekerja, nilai proyeknya tidak lazim. Biar nubuat Bapak ini menjadi berkat buat hidup kami. Dan pekerjaan ini Tuhan percayakan kepada saya. Dan Tuhan juga mampukan ke saya untuk bekerja efektif, Amin. maksimal, sehingga kami boleh beruntung. Amin. Terjadilah. Lokasinya di bandara Pak, di pergudangan dadap bandara. Minta tolong Pak Gep bantukan doa supaya ini jadi berkat. Amin, amin. Terima kasih Pak Gep. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Pakai minta Ica didoakan. UTBK dekat lagi. Apa PDK? Apa? UTBK. Ujian UTBK. terbuka berbasis komputer. Komputer. Oke. Ica ya namanya. Ica ya. Oke. Ada lagi kah? Pak Gep, izin untuk doa buat studinya Abel sama Iya, Bu. investasinya Bang Milton. Ya. Iya. Oke. Itu aja ya. Ada lagi? Pak Gep, Pak Indra atau Pak Gep? Pak Indra sekali lagi. Pak Gep, mau tambahin, Pak Pen boleh gak kalau saya minta doa
untuk tim saya. Tim saya namanya Pak Ferry, Pak Hendra juga. Bahkan saya minta doain karena semalam saya baca firman Tuhan di Nehemia bahwa apa yang kita minta bukan kepada orang dulu, melainkan kepada Tuhan. Tuhan mengajari saya di Nehemia itu bahwa Tuhan bisa menggerakkan hati seseorang. Nah, saya boleh minta bantu doa pemilik gudang itu namanya Pak Amin. Pak Amin ya. Iya. Ini yang punya proyek, Pak. Pak Amin itu ownernya, Pak. Ownernya ini punya kawasan di kawasan bandara itu sekitar 8 hektar, tapi yang sekarang berjalan 2 gudang. Oke. Saya cuma dapat dari Pak Pen bahwa ini jadi berkat yang tidak lazim selama seumur hidup saya dalam proyek gitu loh. Iya. Bahkan saya diminta tolong bawakan dalam doa tim saya, Ko Ferry, Ko Hendra, sama saya sendiri Hendra, bahkan pemiliknya Ko Amin, Pak Amin namanya. Iya, iya. Oke. Berarti timnya Pak Hendra ada 4 ya, sama Pak Hendra ya? Iya, Pak. 3, Pak. Oh, Pak Ferry, Pak Hendra? Sama Pak Hendra juga. Iya, 3. Oh ya, sorry, 3, sorry. Ya. Pemiliknya Pak Amin. Pak Amin berarti yang ngasih order Pak Amin ya? Iya, pemilik proyeknya itu, bangunan itu Pak Amin. Oke. Siap. Ya. Ada lagi Kak? Sudah? Apa ada lagi? Sudah. Doain Sudah ya? Iya. Bapak. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Yes Tuhan, kami bersyukur Bapak. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita satukan hati kita. Ku yakin. Amin Tuhan. Kami harus datang pada Bapa. Yes Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan sayang Tak terbatas, Kau kemenangan terjadi di Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Juni. Mujizat kami rasakan dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Oh, terima kasih. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan sungguh, dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir. Sungguh Kau hadir Tuhan. Yes Lord. Kuasa-Mu tak dapat dibatasi oleh apapun ya Pak. Kau yang mengenal setiap hati manusia Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau hadir di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kelimpahan terjadi di sini. Kesembuhan. Yes Tuhan. Terjadi di sini. Kami yakin dan percaya Bapa. Yes Tuhan, seperti pujian ini mengatakan, kami yakin dan percaya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, kami datang padamu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, kami dapat melewati permasalahan kami dari satu yang ke yang lainnya Bapa. Tapi kami sadar Tuhan, kekuatan daripada Tuhan lah. Pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Yang sanggup melebas kami
yang sanggup melakukan terobosan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan, pergumulan anak-anak Tuhan, teman-teman Kairos Bapak, Pak Hendra dengan bisnis Bapak, dengan order yang baru ini Bapak. Nilainya sangat fantastis Tuhan. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang menilik setiap hati manusia Bapak. Tuhan berkati timnya Pak Hendra. Baik itu Pak Ferry, Pak Hendra sendiri maupun ada satu lagi temannya Pak Hendra juga namanya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka semua Bapak. Sehingga mereka melakukan kesepakatan, melakukan pekerjaan dengan penuh takut akan Tuhan. Oh, mereka saling terbuka. Yes Tuhan, menjaga loyalitas, menjaga komitmen satu dengan lainnya Bapak. Kami tahu Bapak, kami sadari Bapak, pepecahan terjadi bukan karena ya Tuhan, tapi karena keegoan setiap manusia. Oleh karena itu kami berdoa, lingkupi Pak Hendra, khususnya teman kami di Kairos ini Bapak. Berikan hikmat daripada Tuhan. Biar Pak Hendra Tuhan dipakai untuk menjadi kesaksian proyek ini Bapak. Kami percaya Tuhan, sehingga teman-temannya boleh melihat kesaksian hidup. Oh, yes Tuhan lewat Pak Hendra ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati timnya Pak Hendra ini Bapak. Tuhan, tuntunan daripada Tuhan, Roh Kudus menilik setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala niat jahat, oh niat orang-orang jahat Bapak, dipatah hancurkan, kuasa digagalkan usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak, oh proyek ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya pembagian komisi semuanya Tuhan berjalan dengan baik dan sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan sepakatan bersama. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemegang yang memiliki proyek Pak Amin Tuhan, yang punya gudang Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, jika ini datang daripada Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghambatnya, tidak ada satupun yang membatalkannya. Kami berdoa Tuhan, pegang hati Pak Amin. Yes Lord, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan juga singkapkan tilik hati Pak Amin di Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, singkapkan kebenaran Tuhan. Kami percaya Bapak, oh Allah Pak, seperti Pak Hendra membawa kepada hamba-Mu pergumulan ini Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat hati biar proyek ini Bapak, yes Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, segala halangan, segala rintangan dipatahkan juga kuasa digagal sampai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati kami serahkan usaha Pak Hendra ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib luar biasa. Kami juga berdoa Bapak, baik saudari Ica Bapak yang akan menghadapi ujian berbasis komputer Bapak. Kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya Bapak biarlah dari awal persiapan ujiannya Bapak sampai dalam proses ujian maupun sampai akhirnya Bapak, Tuhan menyertai Ica ini Bapak. Biarlah dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, menyerahkan segala apapun menjadi pergumulannya. Berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan, agar dia dapat melewati, dapat mengisi setiap ujian ini dengan baik dan benar. Yes Tuhan, biarlah semua terjadi atas perkenan Tuhan. Berkati anak-Mu ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hatinya, hiburkan dengan kekuatan baru senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, setiap orang yang menyerahkan dirinya kepadamu Bapak, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukannya. Kami percaya Tuhan akan mengangkatnya lebih tinggi. Dia akan keluar menjadi kesaksian hidup di tengah kaum muda Bapak. Namamu dimuliakan lewat kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan, baik Kak Eva, anaknya Kak Eva Bapak Abel dalam pendidikan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus juga anak muda ini Bapak. Kau yang pegang kendali dalam kehidupannya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan, biarlah Tuhan mencintainya lebih lagi Bapak. Yes Lord. Biar Tuhan jamah hatinya, lembutkan hatinya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya Bapak, oh biarlah dia tahu Bapak, Engkau masih mencintaimu Tuhan. Yes bawalah, Engkau masih mencintai dia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hikmat banyak daripadamu, apapun yang menjadi hambatan halangan dalam proses pendidikannya Bapak, Tuhan tolong. Tuhan pegang kendali di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami percaya dan kami akan mendengar kabar gembira bahwa kami akan lulus dengan hasil yang memuaskan, namamu dimuliakan. Yes Tuhan, kami berdoa juga bagi suaminya Pak Milton Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, investasinya Bapak. Berikan hikmat daripada Tuhan kepada Pak Milton agar Tuhan menyingkapkan kebenaran apapun ya Bapak, ya tempat dimanapun dia berinvestasi Bapak. Ya Tuhan, berikan petunjuk kepada hamba-Mu ini agar Tuhan hamba-Mu dapat menginvestasikan di tempat yang benar. Tuhan berkati, Tuhan singkapkan kebenaran Bapak. Jika ada niat-niat orang terselubung Bapak, Tuhan singkapkan di dalam nama Tuhan. Kami percaya Bapak,
anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam proteksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Bapak, teman-teman Kairos yang lain juga Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan kami satu dengan yang lain Bapak. Tuhan tolong kami percaya seperti kami telah dengar Bapak. 1 Mei sampai dengan bulan Juni Bapak. Kami percaya Tuhan. Tidak ada satu mustahil bagi kami Bapak. Sebab yang kami sembah Tuhan yang hidup. Dan kami percaya terobosan demi terobosan. Kemenangan demi kemenangan kami akan nikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang berperang bagi kami. Dan Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Ini pergumulan kami Bapak. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes, Lord. Sampai di ujung ibadah Kairos malam ini Tuhan. Yes, Lord. Dari rangkaian dari awal dengan hingga akhir, kiranya Tuhanlah yang memberkati. Berkati orang-orang yang sudah terbeban menyelenggarakan ibadah ini. Bang David, Kak Lince. Orang-orang yang sudah bergabung juga Tuhan. Dari manapun mereka berada. Tuhan memberkati. Kiranya ibadah Kairos setiap minggu selalu ada cerita-cerita kemenangan, keajaiban, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Berkati Pak G, pemain musik. Berkati seluruhnya Tuhan. Pelihat-pelihat Tuhan memberkati semua. Baik Eva dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Tuhan sertai. Biarlah sukacita sorga memenuhi mobil mereka. Dan selalu ada pewahyuan demi pewahyuan. Kesehatan. Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus. Baik Kak Yosi juga yang bergabung dengan mereka. Tuhan berkati. Mari teman-teman, Bapak Ibu arahkan hati, mengangkat kedua tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan tinggallah, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan datang menjemput kita. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Terima kasih buat Bapak Ibu buat doa-doanya. Tuhan yang memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Kak Lince, terima kasih hamba Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Gabe doanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Kalin. Terima kasih buat semua. Terima kasih Bang Hendra, Tuhan berkati proyeknya Pak Tuhan Hendra. Yesus Terima kasih berkati. Bang David, Kalince. Terima kasih. Bapak. Shalom. Kasih. Ayo. Jalan ya. Sampai ketemu minggu Berkati depan. Kairos. Depan. Haleluya.